Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah dari kelas 2E PAI khusus. Ingin mempresentasikan tugas dari dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI tentang pengertian media pembelajaran. Langsung saja, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk dan kanal yang dipergunakan untuk mendukung proses pengajaran dan kegiatan belajar mengajar. Media ini biasa mencakup buku, teks, slide presentasi, video edukatif, hingga software interaktif yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Keterlibatan media dalam pendidikan bukan hanya sebagai alat bantu visual, namun juga sebagai sarana interaktif yang meningkatkan pemahaman, konsep, dan motivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Penggunaan alat-alat yang tepat dan memfasilitasi berbagai gaya belajar dari visual dan auditory hingga kinestetik. Dalam dunia yang semakin digital saat ini, media pembelajaran juga telah berkembang menjadi lebih dinamis, mudah diakses, dan mendukung pengajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, penggunaannya tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga untuk pelatihan, pengembangan diri, dan pendidikan non-formal lainnya. Jenis-jenis media pembelajaran, yakni ada 3. Yang pertama, visual, auditorial, dan interaktif. Yang pertama, visual, yakni media visual seperti gambar, peta pikiran, dan diagram membantu dalam representasi konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, auditorial, yakni media auditorial mencakup rekaman audio, musik, dan podcast yang efektif untuk memperkuat ingatan dan mempengaruhi suasana hati pembelajar. Yang ketiga, interaktif. Aplikasi dan game edukatif memicu keterlibatan aktivitas belajar siswa dengan memberi umpan balik langsung dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Selanjutnya, manfaat penggunaan media pembelajaran, yakni ada 3. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, memperkuat ingatan. Dan yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar, yakni media pembelajaran memberikan dimensi tambahan dalam pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan siswa. Yang kedua, memperkuat ingatan. Penggunaan beragam media pembelajaran seperti audiovisual dapat memperkuat konsep ingatan yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar. Media pembelajaran untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa, sehingga setiap individu bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, yakni kesesuaian. Prinsip kesesuaian menggarisbawahi pentingnya memilih media yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakteristik pembelajar. Yang selanjutnya, keterjangkauan. Media harus mudah diakses oleh semua siswa, menjamin kesempatan belajar yang setara untuk setiap individu. Selanjutnya, interaktivitas. Interaktivitas
media penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memicu aktivitas belajar yang lebih mendalam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran, yakni yang pertama, kualitas konten. Konten yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kurikulum adalah kunci utama efektivitas suatu media pembelajaran. Yang kedua, pengalaman pengguna. Desain yang user friendly dan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan mendukung proses pembelajaran lebih efisien. Yang ketiga, dukungan teknis. Media pembelajaran yang didukung oleh teknologi dan perangkat yang tepat akan meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, kelebihan. Media pembelajaran menawarkan kelebihan seperti kustomisasi belajar, pengayaan materi, dan keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua, kekurangan. Kekurangannya meliputi biaya implementasi teknologi yang tinggi, keterbatasannya akses bagi beberapa kalangan, dan resiko kelelahan digital. Contoh pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran. Yang pertama yakni buku digital. Buku digital dengan konten interaktif dan multimodal mempermudah pembelajaran mandiri dan distance learning. Yang kedua, simulasi online. Simulasi online memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari konsep-konsep kompleks dalam setting yang kontrol dan aman. Yang ketiga, video pembelajaran. Video pembelajaran yang cocok dengan kurikulum membantu para siswa memahami materi dengan lebih mendalam. Yang selanjutnya, kesimpulan dan nilai-nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran telah membuka berbagai peluang baru dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Kemampuan untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individu, peningkatan akses ke sumber daya pembelajaran berkualitas, serta kenyamanan belajar mandiri adalah beberapa nilai praktis dalam pemanfaatan media ini. Secara kesimpulan, pemanfaatan media pembelajaran yang efektif bergantung pada pemilihan media yang tepat, pengintegrasian yang cermat dan strategi pembelajaran, dan ketersediaan dukungan teknis untuk pengguna. Ini akan memungkinkan pendidik dan pelajar memanfaatkan sepenuhnya kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi dan media pembelajaran modern. Yang selanjutnya, refleksi ke depan. Media pembelajaran di masa yang akan datang. Tren mendatang dalam media pembelajaran mungkin akan mencakup realitas virtual yang semakin imersif, kecerdasan buatan yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran secara dinamis, dan analitik pembelajaran untuk monitor perkembangan belajar siswa. Semua ini bermuara pada tujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang semakin inklusif, efisien, dan menarik. Kunci keberhasilan di masa yang akan datang adalah bagaimana institusi pendidikan dan para pendidik mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi baru ini dalam rencana dan eksekusi kurikulum. Ini akan memastikan bahwa media pembelajaran tidak hanya merupakan alat, tetapi menjadi
mitra strategis dalam mencetak generasi penerus yang inovatif dan siap menghadapi masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.